Oke, selamat malam. Halo, perkenalkan nama saya Anggar Haru Putranto. Di sini saya akan menjelaskan Project Final Text IDX Partners Data Scientist. Oke, saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat mengenai prediksi pinjaman itu beresiko apa tidak gitu. Oke, di sini yang pertama kita mengimport library yang dibutuhkan. Di sini ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Pilot, Seaborn, Mat, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita menghubungkan ke Google Drive. Di sini saya menghubungkan ke Google Drive ini untuk mengimpor datanya, datasetnya ya. Oke, selanjutnya yaitu kita mengimpor atau meload datasetnya. Di sini kita ada eh, menginisialisasi data untuk membaca ini dataset loan data 2007 sampai 2014 dalam format CSV. Lalu kita di sini DF-nya data frame. Di sini kita untuk membaca data. Nah, dimulai dari data DF-tail-nya ya. DF-tail di sini bisa dilihat ada kolom unnamed, ID, member, ID, loan amount, funded amount, dan lain-lain. Oke, selanjutnya itu di sini kita melakukan exploratory data analysis atau EDA. Yang pertama di sini saya akan menampilkan jumlah baris dan kolom dari datasetnya. Oke, jumlah data dan kolomnya itu jumlah barisnya itu ada sekitar 170.229 dan jumlah kolomnya ada sekitar 75. Selanjutnya kita akan menampilkan nama kolom dan tipe datanya. Di sini sebenarnya banyak ya untuk kolomnya itu sendiri. Jadi saya akan membaca sekilas saja. Di sini ada untuk kolom unnamed, di sini ada tipe datanya integer, ID, member ID, loan amount, funded amount itu integer. Lalu untuk eh, kolom Atil itu float, total ref high limit itu juga float, sampai yang lain juga float. Selanjutnya kita itu mau menampilkan beberapa baris pertama dalam dataset. Di sini saya akan menampilkan 15 baris ya. Dimulai dari 0, berarti kalau dari 0 berarti dari 0 sampai 14. Oke, di sini bisa dilihat. Dan di sini juga banyak kolom yang ini memiliki missing values atau nilai yang kosong. Eh, Oke, selanjutnya yaitu kita akan menampilkan statistik deskriptif dari setiap kolom. Oke, di sini ada min berapa, std min, count, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menginisialisasi numeric calls, yaitu saya mau memilih kolom numerik ya. Di sini datanya yang saya pilih itu yang bertipe float dan integer. Lalu di sini saya akan mencoba untuk menghitung matriks korelasi ya. Kan dari hmm, banyaknya kolom itu saya ingin menghitung korelasinya gitu. Mana sih yang paling apa ya menunjukkan eh, hubungan yang paling berhubungan gitu ini. Oke, di sini kita akan menampilkan pasangan kolom dengan korelasi tertinggi. Jadi semakin tinggi nilainya atau ini warnanya semakin merah ini nilai dengan nilai 1. Nah, di sini kolom ini akan semakin apa ya, tinggi korelasinya. Didapatkan 10 pasangan kolom yang dengan korelasi tertinggi itu ada di sini, ada out principle INV dan out principle dengan korelasi 1, funded amount dan loan amount korelasi 1, dan lain-lain. Selanjutnya di sini kita mau membuat scatter plot ya untuk setiap pasangan yang tadi 10 pasangan yang paling berkorelasi itu. Dan di sini juga di scatter plot, di sini juga kita bisa melihat bahwa mungkin ada ini apa sih namanya outliers gitu, dan juga ya. Selanjutnya kita ingin menampilkan bar plot untuk variabel kategorikal kolom grade. Di sini termasuk eh,
unvariat ya. Unvariat jadi ingin melihat analisis satu variabel sih, variabel variabel grade di sini. Distribusi pinjaman uh, lawan grade-nya. Di sini paling banyak itu dengan kolom B, yaitu lebih dari 50.000. Ya, selanjutnya yaitu kita mau menganalisis univariat ya. Univariat di sini ingin menganalisis distribusi dari jumlah loan amount-nya ya. Oke, di sini bisa dilihat untuk sumbu X ini mewakili sini jumlah pinjaman dalam satu mata uang mulai dari 0 sampai 35.000, lalu Y ini menunjukkan jumlah pinjamannya. Nah, dari histogramnya ini kita bisa melihat bisa melihat bahwa eh, gimana sih? Jumlah yang tertingginya itu dia pinjamannya itu di sekitar angka 10.000 ya, dan 15.000 di sini. 10.000 dan 15.000 menunjukkan bahwa jumlah pinjaman ini sering diminta oleh peminjam. Lalu di sini ada hmm, jumlah pinjaman. Selanjutnya itu kita akan menganalisis bivariat. Bivariat ini dia nih lebih ke apa ya? Jadi kayak ada dua variabel dan di sini kita akan menguji seberapa ngaruhnya si variabel itu terhadap variabel yang lain itu. Jadi di sini kita ingin menguji variabel loan status dan loan amount. Di sini ada jumlah pinjaman berdasarkan status pinjaman. Oke, jumlah di sini dapat apa ya, dilihat itu bahwa jumlah pinjaman cenderung lebih besar daripada status pinjaman yang masih berjalan atau belum terlambat lama. Misalnya di sini dalam kolom current dan late. Hmm, dan yang paling kecil itu status ini nih. Paling does not meet the credit policy status. Di sini jumlah pinjamannya paling kecil ya, yang charged off ini. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki data preparation. Dan di sini untuk tahap data preparation kita akan mengecek missing values. Tadi kan sudah ada sebelumnya bahwa missing values kita tuh kayak banyak gitu di dalam dataset ini. Ya, di sini missing values-nya bisa dilihat ada banyak sekali missing values dalam setiap kolomnya, dan juga ada yang sedikit sih, yang hanya satu doang. Lalu di sini kita akan mencoba untuk menangani nilai hilang dengan menghapus kolom yang sebagian besar nilainya hilang. Jadi kayak nanti kalau yang kolom yang nggak banyak yang hilang, itu kita akan mencoba untuk mengisi nilai yang hilang untuk kolom numerik dengan median. Nah, ini untuk kolom numerik dulu ya. Kalau untuk kolom kategorikalnya nanti saya akan eh, mencobanya untuk mengisinya dengan modus sini. Lalu kan tadi kan sudah dilihat itu kayak banyak outliers gitu kan di dalam scatter plotnya. Dan itu saya mencoba untuk menghapusnya dengan menggunakan IKR. Lalu hmm, di sini kita akan mencoba untuk mengidentifikasi kolom performa kredit ya, dengan eh, membuat ini label call yang berisi kolom loan status. Lalu kita akan mencoba untuk menghapus kolom loan status dari fitur. Di sini sudah ada. Lalu selanjutnya kita akan melakukan encoding pada label. Jadi kita akan apa ya,
Misalnya di sini saya akan mencoba untuk mengubah tadi kan dari lowongan status sebelumnya itu kan ada ya. Jadi mencoba untuk mengubahnya menjadi bentuk biner 0 atau 1. Lalu di sini kan saya kan mencoba di sini ada untuk kolom fully paid-nya saya mengidentifikasinya sebagai good, charged off, bad, default bad. Lalu diisi dengan kolom good. Dan di sini untuk good sendiri eh, saya ini apa sih namanya? Saya ibaratkan dengan angka 1 dan untuk bed-nya saya ibaratkan dengan kolom 0. Lalu saya mencoba untuk membagi data menjadi train set dan test set. Nah, untuk train setnya sendiri, eh, maksudnya untuk test setnya sendiri, kita ini perbandingan rasionya data latih dan data ujinya itu 80:20 dengan random state-nya itu 42. Selanjutnya memasuki data modeling dan evaluation. Oke, di sini saya akan mencoba untuk encoding variabel kategorikal dan scaling variabel numerik. Oke. Di sini untuk kolom numerika sendiri diambil dari data ini, Xtrain, dengan tipenya itu yang nomor, yang berangka gitu kolomnya. Lalu untuk kolom kategorikalnya dengan sama tadi dengan Xtrain datanya, dan dia eh, memasukkan data tipenya objek. Dan di sini encodingnya itu melalui yang ini one hot encoder. Lalu selanjutnya ada pipeline untuk pre-processing. Nah, pipeline sendiri itu berguna untuk hmm, melakukan apa ya? Jadi dia tuh pipe, pipeline-nya itu dia nanti dimasukin ke dalam preprosesor. Dibangun dengan pipeline diterapkan ya tadi itu maksudnya diterapkannya pada kolom X pada ini tadi data Xtrain ini Xtrain dan Xtest ya tadi tuh. Selanjutnya itu ada preprocessing ya. Preprocessing data udah tadi. Selanjutnya kita akan membangun pipeline untuk logistic regression. Jadi tadi udah sempat bikin pipeline-nya lalu mencoba untuk ini apa sih namanya membuatnya tapi untuk algoritma logistic regression. Jadi kan tadi kan ada di ketentuannya ada dua ya. Yang wajib itu satunya itu log logistic regression dan satu laginya tuh saya memilih random forest. Oke, di sini untuk membangun pipeline untuk logistic regression itu sendiri dengan maksimal iterasinya itu 1000. Lalu kalau untuk yang random forest dia juga ada menggunakan ini random forest classifier. Lalu untuk parameter sendiri yaitu grid search. Menemukan parameter terbaik ya untuk model dan ini melalui cross validation. Di sini untuk model logistic regression sendiri ini, lalu untuk hmm, hmm, random forest di sini ada parameter ada model N estimator, max depth, min sample split, min sample lift. Lalu selanjutnya kita akan mengevaluasi model ya. Modelnya sendiri untuk model nanti dia bakal keluarnya outputnya itu ada model, dataset akurasi, precision, recall, dan round out. Untuk eh, model logistic regression nanti dia ngambilnya dari sini hasilnya. Lalu di sini kita akan mencoba untuk menampilkan hasil evaluasi dalam tabelnya. Oke. Ih, nah, jadi di sini setelah diuji coba di run untuk
Untuk model logistic regression itu sendiri, dia dataset trainingan akurasinya itu dia tuh 0,999, precisionnya sama 0,99, tipikalnya dan outputnya sama. Lalu untuk logistic regression itu sendiri, untuk dataset tesnya itu dia 0,995 sama sih 0,95 0,99 0,999, kecuali untuk outnya dia 0,96. Untuk model rainforest sendiri, untuk dataset trainingnya, dia akurasinya 0,99, precisionnya 0,998, di kelas 1, dan lookoutnya 0,987. Untuk model rainforest dengan dataset tesnya, dia akurasi 0,95, precision 0,97, di kelas 1, dan lookoutnya 0,6. Di sini bisa lihat untuk model logistic regression, dia akurasinya 1, dengan confusion matrixnya itu sendiri. Untuk rainforestnya dia 0,96. Nah, di sini sebenarnya kolom untuk membuat ini confusion matrix ya sih agar terlihat lebih jelas. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tadi kan kalau 0 itu kan menandakan bahwa dia itu bad ya. Untuk badnya itu untuk pinjaman yang berisikonya itu bisa diprediksi dia eh, berjumlah 395, dan untuk pinjaman yang baiknya yang goodnya yang tidak berisiko dia itu sebanyak 6.637. Dengan di sini ada yang salah prediksi itu ada 30 sampel yang salah prediksi dari sekian banyak sampel. Selanjutnya itu kita untuk model random forest itu sendiri. Di sini untuk yang bad-nya, yang pinjaman beresikonya 124, yang pinjaman baiknya tidak beresiko 6.642. Dan di sini ada salah prediksinya 250. Oke, jadi kalau bisa dapat disimpulkan, jadi sebenarnya kalau dari sini model prediksi itu cukup akurat, walaupun mungkin saya masih banyak, hmm, mungkin masih ada kesalahan, tapi untuk model ini menurut saya cukup akurat untuk memprediksi pinjaman tersebut berisiko apa tidak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.